Karena binnya juga beda tuh. Kalau Hajar itu kan dari Mesir. Jadi biografinya, nama anaknya dan juga bintinya, nisbah nasabnya itu berbeda dengan Kenturah. Itu. Yang saya temukan Kenturo ini bukan hanya ternyata Gus, bukan hanya satu kali disebutkan. Jadi seperti istilah Fir'aun. Nah, Fir'aun di zaman Musa dengan Fir'aun di zaman yang lain itu beda. Jadi kayak istilah Fir'aun gitu, gelar lah gitu ya. Makanya saya kan heran nih, kok ada ulama Yahudi menyebutkan bahwa Keturah itu adalah Sayyidah Hajar. Dan itu memang kalau saya komparasikan dengan data-data sejarah dari keyahudian itu sama gitu, sama, masuk akal gitu loh. Nah, masalah nanti keturunannya nah itu saya belum teliti itu, belum saya teliti. Ya. Jadi ini nama enam anaknya ya. Dari Kenturo itu Zimran, Zohsan, Medan, Midian, Madian, Ishbak, Su'ah. Ya. Saudara ini nanti cucu ini Sheba, Dedan, Eper, Enoch, Abidah, Eldah. Dan ini masing-masing nanti punya riwayat tuh, punya keturunan. Dan saya baca juga dari manuskrip-manuskrip Aceh lama ya, ataupun Tambok Minangkabau, kemudian sejarah rangkaian Sancang yang ada di Sunda, itu menunjukkan ketersambungan genealogi ke sana. Mereka sebut Brahmana, itu Ibrahim. Nah, nih Gus. Jadi awal mula ini saya nulis buku Gus, membongkar rahasia pemilik tanah Palestina. Jadi Al-Fakir nulis ini memang untuk saudara yang di Palestina. Jadi waktu itu saya kan langsung melacak dari fakta sejarah. Palestina ini sebenarnya tanah milik Israel bener atau milik umat Islam kan gitu. Hagar ya. Hagar atau Hajar, istri Abraham, itu kan dikatakan seorang budak kan, seorang budak. Itu terjadi di dalam Taurat Musa, Kejadian, Bereshit 16 ayat pertama. Jadi di sini disebutkan, ini lafal Ibraninya, ini bacaannya, Wesarai eset Avram lo yolda lo welah Sifkia mistrit usmah Hagar. Jadi adapun Sarai atau Sarah, kata kita, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba, budak perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi Abraham punya budak dari Mesir namanya Hagar. Nah, Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama berarti kan Gus ya. Nah, Hagar ini dikira budak dalam konteks kitab Yahudi. Nah, dalam ayat ini jelas dikatakan bahwa Hagar dinarasikan sebagai budak. Bagaimanapun ini merupakan salah satu diskriminasi yang tertulis dalam kitab Yahudi terhadap beliau. Padahal keterangan ini sangat bertolak belakang dengan penjelasan sebagian rabi Yahudi sendiri, para ulama Yahudi sendiri. Menurut penjelasan dari rabi Yahudi, Hagar adalah anak seorang raja, putri dari Raja Parwah, atau saat itu gelarnya Fir'aun kalau raja di saat itu. Nah, kita lihat ini pakai bahasa Inggris, saya agak terlalu bisa. Tapi saya terjemah di sini. Seorang rabi Yahudi mengatakan begini, seorang hamba perempuan Mesir, dia adalah putri Fir'aun. Ketika Fir'aun melihat mukjizat yang terjadi pada Sarah, dia berkata, lebih baik anak perempuanku menjadi pelayan rumah tangga ini daripada menjadi pelayan di rumah lain, orang lain. Ini keterangan beliau. Nah, ketika Sarah meninggal, Abraham menikah lagi dengan Keturah. Nah, lalu siapakah Keturah tersebut? Dijelaskan bahwa Keturah itu adalah Hagar sendiri. Itu di kitab sendiri. Di situ setelah meninggal ya katanya. Iya, setelah meninggal. Nah, kan pada kenyataan riwayat kita kan kalau Hajar itu kan sebelum meninggal Sarah di poligami kan. Nah, itu. Nanti tapi kalau secara sejarah di Yahudi malah agak blunder gitu, Gus. Nah, itu makanya Yahudi itu memang suka yaktubuna. Gimana? Yuharrifuna amma wadi'ihi. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ini jelas Gus ya. Jadi dalam bahasa Ibrani artinya begini, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Keturah. Nah, dari tafsir Rashi, seorang ulama Yahudi, Keturah this is Hagar. Kata tafsir Rashi, dia seorang ulama besar di kalangan Yahudi. Sampai detik ini pun Yahudi kalau dengar nama Rashi ini, beliau istilahnya bilang radhiyallahu an gitu Gus.
Nah, Keturah, this is Hagar. Nah, ini saya tidak usah baca anunya Inggrisnya, saya tidak terlalu bisa. Nah, Keturah ini Hagar, dia diberi nama Keturah karena perbuatannya seindah semanis dupa ketoret. Nama dupa itu katanya, Gus. Nah, ini dalam Kejadian, dan karena dia menutup tidak membuka diri untuk siapapun, karena dia tidak menikah dengan siapapun sejak dia berpisah dengan Abraham. Nah, ini dalam tafsir mereka. Nah, ini saya iskalnya, dinikah itu setelah Sarah meninggal gitu loh. Itu makanya saya lebih masykuk, lebih ragu kepada sumber dari Yahudi. Karena Nabi sendiri kan sudah mentahdir ya, Israiliyat itu ya 50% aja. Jangan terlalu diyakini, takut salah karena terkenal suka bohong. Jangan terlalu didustai, takut benar kan. Walhasil ini kita baca referensi Islam nih tentang Qunturah ya. Ya, ya. Pertama, tarikh daripada Imam At-Tabari dari riwayat Ibnu Ishaq bahwa Yokhsan, ini anak-anak Qunturah nih. Yokhsan melahirkan bangsa Babar, Zimran melahirkan bangsa Mazamir, dan Midian melahirkan bangsa Madian, Nabi Syuaib. Tabari juga meriwayatkan daripada Urwah bahwa keturunan Yokhsan tinggal di Mekah, manakala Medan dan Midian tinggal di Madian. Kesemua mereka diperintahkan ke berbagai negeri yang jauh dan asing, dan juga antara mereka yang tinggal di Khurasan. Nama Qunturah muncul dalam beberapa riwayat, yang antara yang masyhur hadis Abu Bakrah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, sekumpulan daripada umatku akan sampai ke suatu tempat dinamakan Basrah. Di sisi satu sungai yang dipanggil Dijlah, di atasnya terdapat jembatan dan penduduknya akan bertambah ramai. Ya akan menjadi negeri golongan muhajirin atau kaum muslimin. Nah, ini nih poin penting nih. Ya akan menjadi negeri golongan muhajirin atau kaum muslimin. Sekarang kalau kita lihat negeri dengan populasi muslim terbesar kan kita nih, Nusantara. Dan minim konflik loh. Ya, ada kesamaan sifat dengan yang diriwayatkan oleh hadis ini. Mereka berwajah bundar, bermata sipit, ya, sehingga mereka sampai tepi sungai tersebut. Satu kelompok mengambil, maka para penduduknya berpecah kepada 3 kelompok. Satu kelompok mengambil ekor lembu atau unta lantas menuju ke pedalaman, yakni terus sibuk bertani. Yang sibuk bertani itu yang subur kan ya kita juga, Gus. Ya. Satu kelompok pula mengambil kesempatan untuk melindungi mereka lalu menjadi kufur. Manakala satu kelompok lagi meninggalkan keluarga dan zuriat mereka di belakang mereka dan mereka pun berperang. Mereka itu adalah para syuhada. Dalam riwayat At-Tayalisi, mereka yang terbunuh adalah para syuhada dan Allah akan. Ini diriwayatkan Abu Daud, Ibnu Hibban dan hadisnya hasan. Ya, jadi di sini kemudian juga menurut Imam Al-Muziri An-Hanafi dalam Mafatih fi Syarah Masabih, Imam Ibnu Malak, kemudian Syarah Masabih Sunnah, Imam Ibnu Athir dalam kitab Nihayah, dan Imam Ibnu Raslan dalam Syarah Sunan Abi Daud menambahkan ya bahwa Qunturah juga termasuk bangsa-bangsa yang menyebar ke Cina, Turki dan juga Asia Timur ya dan Selatan. Nah, jadi dari riwayat referensi Islam bahwa Qunturah itu bukan siapa? Bukan Hajar. Kalau riwayat-riwayat kita ya. Nah, makanya saya iskal sekali kalau Qunturah alias Hajar tadi dinikahkan setelah Siti Sarah wafat, berarti kan memang ada miss ataupun ada apa istilahnya itu? Ketercacatan fakta daripada referensi Yahudi kan? Ya, bukan hanya itu, Gus. Cemburu. Jadi ini kan ya awal mula perbedaan dan diskriminasi. Jadi orang Israel yang merebut tanah itu, Palestina sekarang itu memang awal mulanya di kitab mereka sudah tertulis. Ini yang saya katakan tadi itu. Jadi awalnya memang di dalam kitab Torah Nabi Musa dijelaskan, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Nah, Ismail mempunyai arti Tuhan mendengar, yang dimaksud ialah Tuhan mendengar permintaan Abraham untuk mempunyai keturunan. Nah, di teks Torah yang sekarang, Gus, Taurat yang dipegang orang-orang Yahudi sekarang, itu tertulisnya begini. Siapakah Ismail itu? Wehu Yihye Pere Adam Yado Bel Kol. Jadi ada lafal Pere. Pere ini kan artinya keledai liar tuh. Ini Ibrani ya, bukan Suryani Mama Gufron, bukan. Oh, kalau itu udah perlu belajar, Gus. Cukup lihat potongan videonya, hafal saya itu sudah. Oke, terus. Nah, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu. Ini tentang Nabi Ismail ini.
tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Ini sifat Nabi Ismail itu yang diterangkan dalam kitab Yahudi ini. Nah, ternyata jika kita bandingkan dengan Samaritan teks atau yang disebut dengan Taurat Shomronit, teks yang lebih tua dari yang Bible yang sekarang yang dipegang Yahudi sekarang, namanya itu Masoretic teks yang sekarang itu. Samaritan teks ini eksisnya ini. Samaria eksis pada era Yoshua bin Nun. Berarti sekitar 1355 sebelum Masehi. Nah, ternyata di sana tertulis begini, kalau kita lihat teks yang lebih tua. Wehu Yihye para, bukan pere. Dia akan menjadi seorang laki-laki yang subur. Nah, dari sini dikuatkan dengan kitab mereka yang lain itu bahwa Nabi Ismail akan menumbuhkan bangsa yang sangat besar. Sehingga perbedaan teks Taurat antara teks Samaritan dan Masoretic itu tipis tapi maknanya langsung jauh itu. Nah, inilah yang kata Al-Qur'an yuharrifuna amma wadihi mim ba'di ma aqulu wa hum ya'lamun. Karena agak nyambung nanti, Gus. Kalau kita pakai yang sekarang, yang kitab Yahudi yang sekarang yang dipegang orang Kristen juga, Nabi Ismail adalah keledai liar, tapi di sisi lain dia dipuji. Di kitab itu dipuji akan melahirkan bangsa yang besar. Dia anak yang pertama yang akan mendapatkan. Kalau dulu kan istilahnya kalau anak pertama itu dapat hak kesulungan gitu, Gus. Betul. Nah, ada hak kesulungan seorang anak. Aja. Boleh saya pertajam lagi tentang Ismail dan Ishak ini? Monggo, Gus. Unik ya, Siti Sarah itu kan nama aslinya Sarai dalam bahasa Akkadia Babilonia Irak ya, yang artinya ratu. Kayak di Banten ini kan kalau turunan Maulana Hasanuddin yang perempuannya ratu kan, syarifahnya khasnya namanya ratu. Tapi nama saja ratu, tapi dia bukan terah dari bangsawan. Sementara Siti Hajar itu adalah seorang putri raja, walaupun dia istri kedua. Dalam konsep kerajaan itu ada wewengkon peraturan di mana putra mahkota itu bukan anak laki-laki pertama yang lahir, tapi adalah dia yang lahir dari istri Gerwa Padmi. Gerwa Padmi itu artinya yang ibunya permaisuri, dan permaisuri itu haruslah juga dari kalangan bangsawan. Nah, kita kaitkan kepada ayat Quran bahwa Nabi itu Nabi itu dalam qasidah itu kan ahla hasabi a'lan nasabi kan, paling bagus akhlaknya, kedudukannya, dan juga paling tinggi nasabnya. Maka kalau kita bandingkan ibunya Ismail dan ibunya Ishak, itu lebih tinggi derajatnya secara status sosial kebangsaan itu tinggi Ismail. Kenapa? Karena dia Gerwa Padmi, yaitu seorang bangsawan. Dan juga kalau kita lihat redaksi Quran juga wa taqallubaka minas sajidin. Ya, dan kami perpindahkan engkau Muhammad itu dari tulang sulbi laki-laki yang bersujud dan juga Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, rahim-rahim yang suci yang bersujud. Artinya dalam genealogi Rasulullah SAW, baik dari garis bapak dan ibu, tidak ada genetik kafir, genetik musyrik tembus ke Nabi Adam. Dan ini ayat ini membantah riwayat ayat ini membantah yang mengatakan bahwa ayah Ibrahim itu adalah Azar. Ternyata kan Azar itu paman kan, ayah Ibrahim adalah Taruh. Ya, bukan Azar pembuat patung itu, tapi karena dia paman sering mengurus maka dipanggil Abi. Sebagaimana Rasulullah SAW kadang memanggil kepada Abu Talib karena kedekatan juga memanggil Abi. Dan itu umum di kalangan bangsa Arab ataupun negara, kita mengatakan ini orang tua saya, padahal kan belum tentu orang tua kandung gitu. Walhasil begini, merupakan sunatullah Allah itu melahirkan Nabi Muhammad daripada Ismail, walaupun dari anak Ismail sampai kepada Abdullah itu bukan Nabi, tapi Nabi terbaik adalah Rasulullah SAW dari Ismail, yang Ismail ibunya merupakan seorang bangsawan, bukan dari Sarah yang ibunya bukan orang bangsawan. Dan kalau terus bagaimana kan Hajar anak Fir'aun, anak Raja Mesir saat itu. Ini indahnya Al-Quran, indahnya Al-Quran. Al-Quran ketika menceritakan Fir'aun di zaman Ibrahim dan Yusuf,
itu belum merujuk kepada personal. Jadi kata Fir'aun dalam bahasa di periode zaman Ibrahim dan juga Yusuf itu merujuk kepada kerajaan. Kerajaan. Oke? Kenapa? Karena waktu itu ada zaman Nabi Ibrahim, gelar raja itu bukan Firaun, tapi Firaun itu adalah kerajaan. Berubah di zaman Musa, ketika kata Firaun itu merepresentasikan kerajaan, maka rajanya dipanggil Firaun. Makanya kalau kita lihat konotasi kata Firaun di periode zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan zaman Nabiullah Yusuf alaihissalam itu konotasinya tidak negatif. Oke. Makanya Nabi Yusuf meminta menjadi wazir kan? Inilah hafidh ya kan? Aku ini adalah orang yang amanah, bisa menjaga. Karena Fir'aun di zaman itu belum musyrik, belum kafir, apalagi sampai ana rabbukumul a'la. Nanti ada kita bahas tuh di kitab tafsir. Tapi ketika di periode Musa, Fir'aun itu disematkan kepada seorang sosok yang kita sebut saja Ramses II kan, yang menentang Nabi Musa alaihissalam itu. Karena dan itu dia sudah kafir memang, minat-taghin dan sebagainya. Dan itu indah sekali lataif isyarat dalam Al-Qur'an, betapa presisi, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mengenai Azar dan Terah. Itu saya masih Gus, masih loading itu sebenarnya karena begini. Iya, masih gini karena memang sama dengan gini lah Gus. Nama malaikat. Dari kecil kan yang kita tahu wajib menghafal 10 nama malaikat, padahal bukan begitu kan. Kalau kita lihat di kitab-kitab Sayyid Muhammad, maksudnya beriman itu bahwa beriman mereka adalah manusia, mereka adalah makhluk yang tidak akan berdosa, memang tercipta dari nur dan mereka untuk taat, dan wahyu itu turun dari mereka. Sedangkan Israel misalnya, kita cari hadis sohehnya atau riwayat mutawatirnya kan tidak ada, cuma malakul maut kalau dalam Al-Quran. Malakul maut di dalam hadis-hadis juga malakul maut, sehingga masalah kalau malaikat saja seperti itu, akhirnya saya ngecek tuh masalah nama ayah Nabi Ibrahim Gus. Itu perbedaannya tuh sangat banyak itu kan di kalangan para ulama karena memang datanya Israiliyat kan Gus ya. Nah ternyata Azhar ini nama jabatan Gus, gitu yang saya temukan selama ini. Tapi ini belum belum fix ya, masih masa pencarian ya. Azhar ini gelar, Terah itu nama. Sehingga maksud banyak para pakar sejarah itu yang mengatakan ini sebenarnya satu orang. Cuma Azhar ini adalah nama jabatan, nama gelar lah. Kan itu kan bukan bahasa Arab kan ya, dari bahasa Suryani, bukan Wamakoli Gus ya. Dari bahasa Suryani yang asli nih, yang asli dari bahasa Suryani, bahasa yang ketika Nabi Ibrahim sudah lewat dari sungai Ifrat ya. Nah, Azhar ini ternyata, iskalnya saya begini, oh berarti ayahnya Nabi Ibrahim kan pernah nyembah berhala dong, gitu kan akhirnya kan? Pembuat patung malah kan begitu. Nah itu dijelaskan dulu oleh para ulama. Ini saya tidak bisa nampilkan data karena di HP ini, datanya di HP ini Gus. Itu sudah Al-Fakir tulis secara lengkap itu. Nah, ternyata nas yang teruji kemutawatirannya bahwa yang maksum itu para nabi, bukan anak atau ayah-ayah, begitu. Kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad banyak penguatnya, syawahidnya banyak banget. Kalau ayah Nabi Muhammad dan dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim terjaga itu syawahidnya banyak. Untuk Nabi Ibrahim ke atas ini nggak ada Gus, memang syawahidnya. Jadi kita itu memang umat Islam yang selalu husnudzon, sehingga untuk hak-hak para nabi kan kita takut memang berkomentar Gus. Sehingga kadang kita itu memilih pendapat-pendapat yang aman. Padahal saya melihat perdebatan para ulama tentang ayah Nabi Ibrahim ini panas memang. Sehingga Azhar ini adalah nama gelar, mungkin nama akrab, sehingga Terah ini sesuai dengan kitab-kitab Yahudi, kitab sejarah yang di luar Yahudi juga disebutkan Terah ini baru nama. Nah, setelah nama, berarti dia adalah pembuat patung. Kira-kira ganggu nggak ke keimanan kalau dia membuat patung? Saya cari, syawahidnya memang kalau Nabi Ibrahim ke atas itu udah ada.
Kalau dari Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim banyak itu syawahidnya. Memang Nabi Ibrahim berdoa untuk zuriyahnya sampai ke bawah itu dijaga dari penyembah berhala gitu, Gus. Nah, bahkan doa ini kenapa Nabi Ibrahim kok berdoa seperti itu? Karena ayahnya begitu gitu loh, Gus. Gitu. Jadi itu lengkap itu datanya itu. Banyak yang pakai bahasa Inggris juga. Tapi ada di HP ini soalnya. Saya tidak bisa tampilkan dulu sekarang, Gus. Gitu. Kira-kira gimana menurut antum? Sejauh ini antum mempelajari benar nggak yang saya katakan kalau Nabi Ibrahim ke atas syawahid untuk kemaksuman tidak menyembah berhala memang nggak ada gitu, Gus. Ya, kalau sebelum saya mengkaji tafsir ayat wa taqallubaka fi sajidin ya, atau ayat hadis ana khiyaru min khiyar. Kan sering tuh Nabi Muhammad kan mengatakan innallaha astafa Ibrahim kan minan Nuh wastafa Ismail min Ibrahim wastafa Quraisy min Ismail wastafa Hashim min Quraisy wastafani min Hashim ya kan min Bani Hashim ana khiyar min khiyar atau ada Kinanah juga ya di situ. Jadi satu ayat Quran wa taqallubaka fis sajidin salah satu tafsirnya adalah kami pindahkan engkau Muhammad karena begitu agungnya Rasulullah itu kan sehingga harus transformasi genetikanya itu suci. Yang kedua ini syawahidnya Quran. Yang kedua hadis tadi itu ana khiyar min khiyar. Tapi bahwa diperbolehkan berbeda ini kan masalah usul aja. Dan ini perkara yang sifatnya sam'iyat ya. Ya. Dalam bukan ilahiyat, masuknya nubuat ya maaf. Dalam bab nubuat, tapi yang sifatnya furu' ya, bal furu'ul furu'. Jangankan ayah Nabi Ibrahim, hatta ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhtalaf, tidak muttafaq alal itlaq kan. Bahwa ayah Rasul dan ibu Rasulullah itu adalah ahli fatrah yang selamat. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa dari hadis yang diriwayatkan Muslim abi wa abuka finnar diartikan secara letterlek dan itu sah-sah saja dan itu tidak merusak keimanan. Cuma Al-Fakir sendiri mengambil tafsir yang itu gitu. Iya. Jadi kalau ada riwayat yang mentanzih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala taksir wa nuqsan min haitsul adab ana a'tamid ila hadzal qaul. Naam, wa astadillu bidzalika aidan Ustaz. Jadi naam, hadza ikhtiyatan lana. Jadi memang untuk pendapat yang hati-hati akan teks hadisnya kan begini kan ya. Innallaha astafa min waladi Adam bani Ismail. Allah telah memilih dari anak Ibrahim yaitu dari Bani Ismail. Jadi Allah memilih Nabi Muhammad ini dari waladi Ibrahim yaitu Bani Ismail. Nah, wastofa Kinanah min Bani Ismail. Kinanah dari Bani Ismail. Wastofa Quraisyan min Kinanah. Lalu Kinanah itu Quraisy dari Bani Kinanah. Wastofa Bani Hashim min Quraisy. Wastofani min Bani Hashim. Jadi hadis ini dari segala perbedaan matannya itu maksimal ke Ibrahim, Ustaz. Nggak ke atas memang. Nggak ke atas. Sehingga kalau kita lihat riwayat yang paling sahih itu memang innallaha astafa min waladi Ibrahim. Maksimal memang teks hadis itu ke Ibrahim. Sehingga saya mencari data untuk penguat syawahid dari Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim terjaga dari penyembah berhala, saya setuju, Ustaz. Nah, tapi untuk Nabi Ibrahim ke atas karena ini memang sejarah, saya berpendapat yang ikhtiyat memang Ustaz ya, yang ikhtiyat karena Nabi Ibrahim ini ya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 3 anak, Ham, kemudian Syam, Shem, kemudian Yafet. Nah, dari Ham ini, dari Shem itu banyaklah yang jadi nabi nanti itu. Nah, teks hadis kesucian keturunan Nabi Ibrahim memang maksimal sampai Nabi Ibrahim Ustaz. Sehingga saya cari-cari siapa Azar, siapa Tairah. Itu pendapat para ahli sejarawan dari kalangan para ulama itu ternyata mereka satu orang gitu. Alias aja berarti ya. Alias Azar adalah nama akrab dan Terah adalah nama asli dan ini terjadi di dunia kalangan Bani Israel, di dunia sebelum Bani Israel.
itu nama akrab dengan nama asli itu terjadi memang beberapa kali. Terjadi. Seperti ketika Al-Quran mengatakan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuannya Harun, yang mengarah kepada Sayyidah Maryam. Padahal jarak Nabi Harun dengan Maryam kan jauh. Gitu, Ustaz. Nabi Muhammad kan jawabnya dengan hadis sahih mengatakan bahwa orang Bani Israel biasa menyebut nama akrab seperti itu. Kalau ada orang soleh ya disebut Harun. Sampai detik ini kita kalau nemu anak nakal ya disebut anaknya Dajjal gitu. Padahal cuma nama akrab saja gitu. Hanya sebutan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah diskusi lintas agama antara Gus Swafi yang membahas tentang apakah negeri Israel itu milik Palestina, dan cerita sejarah tentang silsilah istri Nabi Ibrahim dan keturunannya. Dan menurut perjanjian lama, orang Yahudi memfitnah Nabi Ismail, dan di kitabnya yang lebih lama juga bahkan memuji Nabi Ismail. Dan manakah cerita yang benar sesuai yang diilhamkan Rasulullah yang di dalam Al-Quran, bahwa kemuliaan Nabi Ismail itu sudah tercatat di sana. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.